Sri Mulyani paling paham belang Anies soal anggaran, makanya diawasi terus. Seperti diketahui 2020 sudah ada APBN 2020 yang diatur dengan undang-undang. Namun perubahan begitu sangat banyak. Jadi kita konsultasi dengan DPR ini bagaimana kita bisa menampung ini, tapi bisa dengan cara yang sangat cepat, namun tidak melanggar aturan perundangan dan juga fungsi DPR sebagai legislator yang memiliki hak budget. Cerita Ketua DPRD ini memang kembali menguatkan kecurigaan kita tentang potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dan ini menjelaskan pula mengapa Anies tidak pernah mau memberi penjelasan secara terbuka kepada publik, kepada wartawan, dan bahkan kepada wakil rakyat mengenai pelaksanaan ajang balap mobil internasional ini. Semua serba ditutupi, semua serba misterius. Dan karena semua disamarkan, publik hanya disuguhi kejutan demi kejutan tentang betapa kacaunya rencana penyelenggaraan acara yang dijadwalkan kurang dari 4 bulan lagi ini. Ini kenapa saya singgung, ini terkait dengan Formula E. Formula E ini sedang ditelisik oleh KPK. Masih belum ada siapa yang bertanggung jawab. Tapi sebetulnya kasat mata kita melihat ada uang minimal, uang kompensasi atau komitmen fee sebesar 560 miliar ini juga harus dipertanggungjawabkan. Beberapa hari belakangan ramai lagi soal anggaran di DKI Jakarta. Demen banget sih jadi berita terkait anggaran. Sementara di daerah lain proses anggaran normal-normal dan adem-adem saja. Kecuali yang memang kepala daerahnya terbukti korup ya. Misal di Jambi yang mantan gubernurnya akhirnya terbukti korup. Sebagai daerah dengan APBD paling besar, hampir 88 triliun rupiah, ya wajar kalau anggaran DKI Jakarta jadi pusat perhatian publik. Kalau memang Anies sebagai gubernur bisa mengelola anggaran dengan baik, kenapa mesti takut disentil, dikritik, dan dipertanyakan di sana-sini kan? Harusnya ya santuy saja, seperti Ganjar Pranowo di Jateng dan Ridwan Kamil di Jabar. Nah, kalau Anies beda lagi. Lihat saja di medsos ketika soal anggaran DKI dipermasalahkan, pasti akan ada tagar yang membela Anies, ulah para buzzer. Pasti ramai berseliweran cuitan-cuitan pujian terhadap Anies, ditunjang dengan argumen dari media. Biasanya portal Islam atau Gelora, dan cuitan dari Mas Piyu, iya kan? Ketahuan banget cara main para buzzer ini. Kalau Anies memang pintar dan amanah soal anggaran, kenapa dibela pakai tagar? Tuh lihat Sri Mulyani SM, Menteri Keuangan yang jelas kompetensinya diakui dunia, mana pernah perlu dibela pakai tagar kan? Bicara soal SM, berkali-kali ibu satu ini diberitakan menyentil langsung ke Gubernur Anies soal anggaran. Juga yang sedang ramai belakangan ini, soal anggaran buat bansos di masa wabah COVID-19. Pernyataan SM soal DKI Jakarta tidak lagi punya anggaran buat bansos yang memang sangat telak menohok Anies. Padahal di awal April Anies sendiri mengklaim sudah menyiapkan dana 3 triliun rupiah sumber. Ya walaupun itu juga dipertanyakan oleh DPRD DKI, mana dana yang dimaksud Anies. Kemudian di awal Mei ini DPRD kembali mempertanyakan kemana larinya duit ratusan miliar yang ditambahkan ke anggaran belanja tidak terduga BTT berdasarkan Pergub Anies sumber. Intinya Anies sendiri yang mencele-mencele soal anggaran. Dan sejak dulu sama sudah paham belang Anies yang satu ini. Ketika Anies menjadi Mendikbud saat itu, ada kasus lain selain soal anggaran pameran buku di Jerman loh. Kedua kasus ini sama-sama sudah dilaporkan ke KPK, tapi sampai sekarang nggak tahu nasibnya gimana. Dilansir kontan.co.id, pada bulan April 2017, Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan FMPP bersama tim Advokasi Jakarta Bersih, TAJI, terkait overbudgeting guru 23,3 triliun rupiah. Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan. Karena overbudgeting ini nilainya tidak kecil, ungkap Abirekso Pengalih perwakilan FMPP. Ini berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah.
Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu sumber. BTW, wahai KPK, apa kabar kasus ini? Jadi SM memang sudah punya pengalaman soal anggaran sama Anies ini. Belum lagi kejanggalan dalam penyusunan anggaran yang dikenal publik dengan kasus anggaran buat beli lem Aibon. Makanya di pertengahan April lalu SM sempat pula menyentil Anies soal realokasi anggaran buat menangani dampak wabah corona. Kalau kita lihat seperti tempatnya DKI gitu ya, belanja pegawai tinggi hampir 25 triliun rupiah. Belanja barang 24 triliun rupiah. Saya tahu mereka bisa lakukan realokasi, refocusing, sambil kita akan mempercepat pembayaran DBH dana bagi hasil, ujar SM Sumber. Waktu itu seperti biasalah, sang gubernur rasa presiden ini berlagak pintar, menagih dana bagi hasil dari SM. Lalu ramailah para buzzer menyebut pemerintah pusat punya utang ke Anies, seakan mereka ini debt collector. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kuartal 1 2020 hanya 5,06% atau melambat dari periode yang sama tahun lalu 5,96%. Realisasi itu menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Sejalan dengan itu, pendapatan asli daerah PAD turun sebesar 31,13 triliun rupiah atau 54%. Sementara itu, defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diprediksi mencapai 11,7 triliun rupiah atau 0,64% dari produk domestik regional bruto PDRB. Begitu pula dengan Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi wilayah itu turun drastis dari 4,11% kuartal 1 2019 menjadi hanya 2,73% pada kuartal 1 2020. Beberapa hari belakangan ramai lagi soal anggaran di DKI Jakarta. Demen banget sih jadi berita terkait anggaran. Sementara di daerah lain proses anggaran normal-normal dan adem-adem saja. Kecuali yang memang kepala daerahnya terbukti korup ya. Misal di Jambi yang mantan gubernurnya akhirnya terbukti korup. Sebagai daerah dengan APBD paling besar, hampir 88 triliun rupiah, ya wajar kalau anggaran DKI Jakarta jadi pusat perhatian publik. Kalau memang Anies sebagai gubernur bisa mengelola anggaran dengan baik, kenapa mesti takut disentil, dikritik, dan dipertanyakan di sana-sini kan? Harusnya ya santuy saja, seperti Ganjar Pranowo di Jateng dan Ridwan Kamil di Jabar. Nah, kalau Anies beda lagi. Lihat saja di medsos ketika soal anggaran DKI dipermasalahkan, pasti akan ada tagar yang membela Anies, ulah para buzzer.